Halo pemirsa, Anda suka jalan-jalan? Gimana kalau jalan-jalan gratis alias dibayarin? Nah, salah satu profesi masa kini yang banyak dijalani anak muda adalah menjadi travel blogger. Bermula dari sekedar hobi jalan-jalan, para pecinta traveling ini bisa mendapatkan uang dan menggait follower dari postingan mereka di media sosial. Lalu bagaimana sistem kerja dan uang yang dihasilkan para travel blogger ini? Kita akan bahas selengkapnya. Saya Luisa Kusnandar dan inilah Creative Money. Pemirsa, travel blogger yang satu ini dikenal dengan ciri khas. Pakaiannya yang khas banget. Baik ke pantai ataupun ke gunung, ia selalu mengenakan sarung atau kain batik. Kita panggil langsung Asoka Remaja. Halo, selamat datang. Selamat. Hari ini traveling ya? Iya dong. Travelingnya ke Berita Satu. Jadi lengkap pakai sarung. Iya nih, tetap karena udah nggak punya celana. Udah brand image kayaknya. Iya, brand image. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, pemirsa, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Nama Asoka Remaja mulai muncul sebagai travel blogger sejak 2014. Asoka dikenal dengan ciri khas sarung yang selalu dikenakannya baik saat traveling di laut maupun gunung. Foto pertama yang hits dan mentasbihkannya sebagai travel blogger adalah Pulau Padar. Saat itu belum banyak yang tahu tentang Padar. Foto itu langsung menjadi hits dan meraup ribuan follower di Instagram. Sejak 2016, Asoka mulai mendapat endorse atau sponsor dan bepergian keliling Indonesia. Ia juga kerap traveling dengan membawa misi kemanusiaan. Ya, itu dia sedikit cerita tentang Asoka. Namanya lucu ya, Asoka ya? Terima kasih banyak. Asoka, oke. Sarung. Ya. Kenapa sarung? Kenapa ya? Ini Awalnya gimana bisa mulai pakai sarung untuk traveling itu gimana ceritanya? jadi abis kuliah sempat 3 tahun tinggal di Cina. Dan di antara culture-culture yang ada di Indonesia, saya paling suka sama batik. Jadi waktu itu bawa kain-kain ke Cina, kain batik, tadinya pengen bikin atasan. Cuman karena keterbatasan bahasa, sayang kan kalau misalnya udah buat, ternyata salah ukuran atau apa, jadi cobain jadiin bawahan. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, kok nyaman. Pakai sarung itu nyaman? Nyaman. Berasa nyaman bener? Super. Apalagi kalau misalnya lagi panas kan, kalau lagi panas tinggal kibas-kibas. Ya Allah. Jadi dari semenjak itu udah nggak punya celana lagi. Beneran? 100%. Jadi ini sehari-hari pakai sarung? Ya. Celana ada satu kalau buat wall climbing. Jadi saya juga Wall climbing nggak lucu dong kalau pakai sarung. itu dia, ntar ada yang kelihatan kan vulgar. Kita ngomongin soal traveling. Oke. Mulai dari tahun berapa traveling? Traveling suka jalan-jalan ya, itu udah dari SMP sih. Itu udah dari SMP, SD udah sering jalan-jalan. Cuman kalau misalkan untuk fokus jadi travel blogger itu kurang lebih tahun 2014 akhir. Itu pas zaman-zamannya Instagram memang mulai booming gitu ya. Jadi Betul, momentumnya betul. pas. Pas banget. Oke. Nah, di saat itu apakah sudah pakai sarung? Waktu itu 2014 November masih pakai celana. Tapi 2014 Desember sampai sekarang udah nggak pernah lagi. Waduh, sudah konsisten gitu ya? Sudah konsisten, dan sebelumnya dikarenakan kan suka berenang ke laut, belum nemuin cara ikat yang pas supaya nggak ngelepas waktu pas berenang. Tapi ternyata sekarang udah bertemu jadi. Jadi berenang pun pakai sarung gitu ya? Pakai kain. Tapi artinya kamu ini pakai sarung sembari traveling keliling Indonesia tuh apa? Jadi sebenarnya sih nggak ada arti sih ya, lebih ke tingkat kenyamanan. Kalau menurut saya pakai pakaian itu bukan karena ingin jadi center of attention atau apa, tapi karena nyaman. Dan kain plus Indonesia, apalagi alamnya, saya ngelihat sendiri, bukannya show off, bukannya apa namanya pamer atau gimana. Kalau misalkan foto saya pakai kain, jauh nilai estetiknya lebih tinggi dibanding kayak cuman
celana jeans, kaos atau apa. Jadi menurut saya Indonesia kain itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Itu dia. And it becomes your brand image lah ya. Brand image, ya. Hiking pun pakai sarung. Ya. Hebat banget. Tapi itu sebenarnya dilarang karena yang kita ketahui untuk hiking kan kadang dingin, orang cenderung hipotermia. Kalau misalnya saya toleransi saya terhadap dingin tinggi, jadi it's fine. Dan saya pun pakai kain bukan karena ke gunung hiking itu pakai kain bukan kayak gimana, tapi emang karena kalau misalnya pakai celana nggak nyaman, jadi kayak naik gunung nggak menyenangkan gitu. Nggak leluasa gitu nggak kali leluasa. ya. Oke, nah sekarang kan udah jadi travel blogger gitu ya. Dari kapan sih Asoka bisa mulai melihat celahnya kalau ini bisa menjadi suatu pekerjaan, tidak hanya hobi gitu? Ya, mulai celahnya itu sebenarnya yang tadi sempat sharing, nggak nyangka dari yang suka jalan-jalan akhirnya bisa jadi menghasilkan gitu. Dan menghasilkannya bukan sesuatu yang kecil, cukup besar gitu. Itu pun karena tiba-tiba ada email, ada yang WhatsApp, ada yang tawaran dari teman gitu kayak sok kita mau kesini ikut yuk gini. Enggak dibayar loh. Terus kayak wow. Terus ada yang kayak email, Kak boleh minta rate card-nya, kita ada ini. Awalnya rate card apaan sih? Gitu. Terus karena kita punya satu komunitas dan ada banyak-banyak teman-teman senior yang udah berkecimpung duluan, akhirnya mereka yang ngajarin. Dan dari situ mikir kayak, boleh banget nih. Jadi mengumpulkan pundi-pundi uang dari sembari gitu ya, sembari menikmati. Siapa sih yang nggak pingin jalan-jalan terus dibayarin? Saya juga kepingin sih, udah lama. Udah lama ya? Iya, tapi saya dibayarin sama suami jadi. Oh, udah enak lah. Nah ini berarti dari tahun berapa nih mulai ada yang approach Asoka gitu? 2014. Jadi 2014 Maret itu jalan-jalan sendiri, pakai uang sendiri. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November udah mulai, tapi itu masih yang kayak barter. Tapi setelah Desember, Januari langsung kayak nggak mau barter. Karena yang tadi saya bilang ini sebenarnya bukan main income, tapi jalan-jalan yang kebetulan akhirnya dapat uang ya dapat, alhamdulillah enggak. Oke. Ya udah. Gitu. Pertama kali traveling yang dibayarin tuh kemana? Ingat nggak? 2015. Saking banyaknya ya. Itu udah Tapi kalau pertama kali biasanya lebih berkesan. Kalau nggak salah Aceh. Aceh, Weh. Itu dibayarin dan kita kerjasama sama instansi, boleh sebut ke sini? Boleh. Ya, Indonesia Kaya. Jadi waktu itu jadi speakernya di sana, terus ada lomba untuk yang lain untuk ngikut, dan saya kebetulan jadi blogger pendampingnya. Jadi deal yang ditawarkan di awal tuh seperti apa sih? Jadi waktu itu jadi pembicara, plus dikasih uang, plus akomodasi untuk 5 hari 4 malam. Tiket? Semuanya. Oke. Bersih. Dan mulai dari situ banyak deal-deal. Ajakan-ajakan lainnya gitu ya. Oke. Ya pemirsa, kami akan hadirkan satu lagi narasumber yang juga berprofesi sebagai travel blogger. Tetaplah di Creative Money.